sejumlah wilayah hingga saat ini masih belum surut. Para korban juga sudah mendapatkan penanganan dengan kolaborasi dari berbagai instansi. Lalu daerah mana saja yang mendapat perhatian BNPB dan bagaimana penanganannya, kita sudah tersambung secara virtual dengan Bapak Jarwansyah. Selamat pagi Pak Jarwansyah. Baik, Pak Jarwansyah, hingga hari ini atau pagi hari ini daerah mana saja Pak yang masih mendapatkan perhatian serius dari BNPB terkait bencana banjir? Iya, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa sejak awal Januari kita sudah memang mengingatkan kepada daerah-daerah yang rawan banjir untuk menetapkan status siaga. Kemarin kita juga mengerahkan sumber daya ke Kalimantan Selatan yang banjirnya kemarin cukup parah. Kemudian juga di Jawa Tengah kita kerahkan sumber daya, kita kirim logistik, peralatan, kita kirim TRC, termasuk juga wilayah Banten, Jawa Barat, dan DKI. Demikian. Ya, Pak, kita tahu bahwa memang banjir tahun ini sebenarnya memang juga sudah terjadi di tanah air ini sejak tahun-tahun sebelumnya. Banjir tahun ini juga kalau Bapak lihat sendiri lebih mengkhawatirkan atau justru sebaliknya? Ya, Mbak Nurul, banjir ini bagi kita memang seperti tahun kemarin ya, itu terjadi di bulan Januari. Cuman ini tahun ini agak terjadi di bulan Februari. Tapi kita BPBD, BNPB dan sinergi dengan kementerian lembaga juga selalu siap untuk mengantisipasi terhadap kejadian banjir ini. Memang sudah kita prediksi akan terjadi, sehingga sejak awal kita sudah mengingatkan tiap daerah supaya menetapkan status siaga banjir. Kemudian BPD dan BPB juga kita melakukan asesmen, kemudian kita dirikan posko, sehingga ketika terjadi kita memang sejak awal sudah siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan reaksi cepat penanganan banjir tersebut. Baik, tadi Bapak menyatakan bahwa instansi-instansi terkait seperti BNPB, BPBD, kemudian BMKG sudah berusaha mengingatkan masyarakat akan kemungkinan terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim yang terjadi. Tapi apakah Bapak melihat mitigasi masyarakat saat ini sudah baik, dalam arti kata sudah bersiap untuk bisa ketika bencana tersebut datang, masyarakat ini sudah siap untuk melakukan langkah-langkah yang baik, Pak? Ya, kita memang sudah melaksanakan berbagai kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan juga upaya-upaya untuk malah evakuasi mandiri. Kita melakukan banyak pelatihan-pelatihan, dan memang kadang ketika bencana ini biasanya terjadi kan tanpa bisa kita duga, seperti banjir bandang, longsor. Namun kita lihat memang kadang-kadang masyarakat juga masih kurang bersosialisasi. Karena memang banjir itu meluas seperti tahun ini kita lihat di Bekasi, di Kerawang, tidak seperti tahun yang lalu. Tahun ini saja sudah ada 532 kejadian, dengan korban meninggal 250 kurang lebih akibat kejadian bencana. Itu artinya memang intensitas bencana di awal tahun ini lebih dibanding dengan awal tahun lalu menurut evaluasi kita. Sehingga sejak awal kita sudah mengingatkan BPBD untuk segera selalu kita menginformasikannya kepada perangkat pemerintah ke bawah sampai RT RW supaya bisa mengimbau masyarakat juga siap siaga pada saat kejadian bencana yang suatu waktu bisa saja terjadi di daerah yang memang rawan terhadap banjir. Demikian, Mas. Ya,
Pak, banyak juga korban banjir yang hingga saat ini terlambat untuk mendapatkan bantuan mulai dari aksesnya juga seperti itu, kemudian juga dari jangkauan. Solusinya apa Pak untuk membantu para korban banjir ini sendiri? Iya, kita sebenarnya sudah memberikan banyak bantuan ke lokasi-lokasi terdampak. Mungkin karena memang faktor jalur transportasi, ya, seperti kemarin ada desa yang lokasi yang terisolir, sehingga kita memang mengerahkan sampai helikopter, termasuk di Kalimantan Selatan, kita kerahkan beberapa unit helikopter untuk mempermudah evakuasi, mempermudah penyelamatan, mempermudah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar terhadap korban terdampak dan juga upaya kita untuk melindungi kelompok rentan dari bencana. Ya, Pak Jarwansyah, kita tahu bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan bencana banjir di sebuah daerah, bisa dari curah hujan hingga perilaku masyarakat yang mungkin masih belum bisa terkondisikan dengan baik. Nah, Bapak melihat apakah faktor-faktor tersebut, faktor apa Pak yang lebih dominan ketika terjadi banjir di sebuah daerah, Pak? Ya, memang faktor lingkungan kita yang memang sudah rusak, ya, kemudian fasilitas kita yang sudah buruk, seperti kita lihat kemarin tanggul yang jebol itu kan rata-rata di bantaran sungai itu dari tanah, ya, dari tanah, kemudian betulnya juga sudah terlalu lama, kemudian memang debit air sungai itu yang terlalu tidak seperti biasanya, curah hujan yang cukup tinggi, cuaca ekstrim, sehingga memang sungai-sungai tidak bisa menampung debit air. Itu yang menyebabkan. Kemudian faktor lingkungan. Oleh sebab itu makanya kita selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan budaya gotong royong. Tidak bisa hanya mengharapkan perbaikan sungai, pembersihan sungai, lingkungan itu hanya kepada pemerintah saja, kepada PU, kepada dinas kebersihan. Nah, termasuk untuk karena cuaca ekstrim ini kita juga mengingatkan supaya masyarakat memang bisa untuk melakukan evakuasi mandiri untuk daerah-daerah yang berisiko banjir dan longsor supaya mereka bisa aman dari bencana, dari dampak bencana yang lebih parah sampai bisa mengorbankan jiwa. Baik, terakhir Pak Jarwansyah, bagaimana Pak Jarwansyah kemudian melihat sejauh ini koordinasi lintas instansi yang ada saat ini dalam menangani korban di daerah banjir tersebut, Pak? Iya, mungkin kami dari BNPB menyampaikan sejak awal memang bencana ini sekarang sudah menjadi urusan bersama. Tidak bisa hanya diharapkan kepada BPBD saja atau kepada BNPB saja. Namun kami memang selama kejadian ini sejak di awal tahun 2021 ini terjadi sinergitas yang luar biasa antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan ini sehingga bisa terlaksana dengan cepat dan tepat. Kita juga sangat berterima kasih peran serta yang luar biasa dari unsur TNI Polri, kemudian ada Kemensos, PUPR, Kemenkes, Basarnas, dan dari awal-awal BMKG juga sudah dari awal-awal memberikan informasi kepada kita, kepada pemerintah daerah, sampai kepada perangkat terbawah. Sehingga dengan kerjasama yang baik, kita bersinergi melaksanakan penanganan bersama-sama di lapangan. Kita harapkan ini bisa terus berlanjut kerjasama ini sehingga negara hadir, masyarakat merasa terlindungi ketika terjadi bencana. Memang langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan negara saat ini mampu sedikit mengurangi beban yang dirasakan oleh warga yang terdampak banjir. Terima kasih Pak Jarwansyah, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.